Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para penonton sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan para penonton sekalian, baik yang ada di Indonesia maupun ada di Malaysia, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat video ini saya buat, keadaan COVID-19 kes terbaru di Malaysia meningkat. Saat ini tanggal 12 Oktober 2020, jumlah kes baru 563. Dan Malaysia akan memberlakukan lagi PKPP yang khusus untuk Kuala Lumpur, Selangor, dan Putrajaya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap di rumah, ikuti SOP kesehatan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Oke, teman-teman sekalian, dalam video ini saya dapat satu kiriman dari kawan ya, tentang 13 nama tempat pelik yang benar-benar wujud di Malaysia. Ditulis oleh Farouk Johari. Nama-nama ini memang wujud, memang ada, dan disertakan petanya sekali, jadi memang betul-betul wujud ya. Kalau dulu di TV 1 ya, di RTM, ada program namanya Pelik Tapi Benar, ya pelik tapi benar. Ya, yang ini memang betul. 13 nama tempat ini pelik tapi benar ya, dan memang wujud. Apa saja? Ya, kita lihat. Yang pertama, Kampung Bogel. Ini ada di Terengganu. Ini macam mana ini? Nama kampung, ada Kampung Bogel. Setahu saya namanya Bogel itu telanjang, tidak memakai pakaian. Namun ini ada ditulis sedikit ini. Kampung Bogel ini sebenarnya sudah diganti namanya ya, menjadi Kampung Beliku sejak 20 tahun yang lalu. Tetapi penduduk-penduduk sekitar masih senang memanggil dengan panggilan lamanya, yaitu Kampung Bogel. Mungkin mudah untuk diingat dan juga jadi lucu ya, lucu. Jadi orang lebih suka memanggil ini, jadi kampungnya menjadi terkenal. Tapi ya aneh juga, bagaimana itu? Peneroka asal kampung tersebut, Jusoh Mamat 78 tahun, berkata dia tidak pasti mengapa kampung tersebut dikenali dengan nama itu, karena penduduk kampung memanggilnya sejak zaman nenek moyang lagi. Selalunya kampung memang punya sejarah tersendiri. Setiap kampung kenapa dinamai kampung tersebut, nama tersebut pasti ada sejarahnya. Misalnya saya semalam pergi ke Kampung Soeharto. Ternyata kenapa dinamai Kampung Soeharto? Ternyata tahun 1977 Soeharto, Presiden Indonesia, pernah datang ke kampung tersebut. Nah, itu pasti ada sejarahnya. Ada Kampung Jawa karena di situ banyak orang Jawa. Ada Kampung Kerinci karena kampung itu banyak dihuni oleh orang-orang Indonesia berasal dari Kerinci. Ada Kampung Aceh dan lain sebagainya. Pasti ada sejarahnya. Nah, yang ini pelik, memang pelik. Namanya pelik, sejarahnya pun pelik karena tidak diketahui. Yang kedua ada namanya Kampung Batak Rabbit. Ada di Perak. Batak itu nama suku bangsa di Indonesia. Rabbit itu mungkin kelinci ya. Ya, lumayan pelik. Batak Rabbit ialah sebuah pekan kecil di daerah hilir Perak, di Perak, Malaysia. Pekan ini terletak berhampiran Bandar Teluk Intan. Ia dinamakan sempena tentara upahan Batak yang datang dari daerah Batak, Sumatera. Ya, betul lah. Dibawa oleh Raja Laut semasa Perang Saudara Selangor sekitar tahun 1867 hingga 1874. Iya, ternyata betul ada kata Batak. Memang ini satu nama suku bangsa yang ada di
yang ada di Sumatera Utara Indonesia ya. Jadi ada sejarahnya. Di mana letaknya? Nah ini, saya sering nih ke sini berapa ya, empat kali. Kalau saya mau ke Lumut, lalu jalan ini. Batak Rabbit ini merupakan sebuah perkampungan nelayan kecil yang didominasi kaum Batak Melayu yang asalnya dari Batak Sumatera dan merupakan surga udang galah. Wow. Ya, jadi mungkin sampai sekarang ada namanya Kampung Batak juga berarti ya. Oke, mudah-mudahan ada orang Kampung Batak yang membaca, yang melihat video ini dan bisa komen di bawah. Yang ketiga ada Kampung Dada Kering. Woi, memang pelik. Kampung Dada Kering. Dada kering. Maknanya dada tak ada airnya, tak basah, ada di Pahang. Coba kita tengok. Nah, ini ada Kampung Dada Kering. Dekat Kuala Lipis ya, bersebelahan dengan Kuala Lipis. Nah, ini lokasinya. Kampung ini dinamakan Dada Kering merujuk kepada tanah yang telah dilombong dan terbengkalai. Semenjak penutupan lombong, tapak-tapak pelombongan telah dipenuhi dengan air dan bertukar menjadi ladang air segar. Terus apa kaitannya dengan dada kering? Ya pelik. Memang betul-betul pelik. Ya, apalagi saya pun tak tahu ini macam mana terjadi macam ini. Oh, ini rupanya ini ya, perlombongan. Kampung ini pernah menjadi lombong emas secara literal, tetapi deposit emas dan rizab telah lama habis dan lombong telah ditutup. Oke, lumayan pelik. Dan yang keempat, Desa Temu Jodoh. Kalau ini macam menggembirakan ya. Ini mestinya dulu sebelum kita baca komentar di bawah. Ini yang memberi nama ini mesti jodohnya ketemu di kampung ini. Coba kita tengok. Tempat ini dikatakan mendapat nama semena majelis perkawinan secara serentak membabitkan 24 pasangan suami istri yang kebanyakan peserta rancangan tanah muda kelolaan kerajaan negeri Johor. Oh, macam tuh. Ya, mudah ditebak ya. Mana letaknya ini? Ada Desa Temu Jodoh. Mudah-mudahan orang yang ada di kampung ini bisa melihat video ini dan bisa komentar. Mungkin ada dari anak cucunya yang ada di desa ini ya. Perkampungan ini dibuka kira-kira 30 tahun lalu. 30 tahun lalu. Oh, belum lama. Dan ia dulu dikenali sebagai rancangan tanah pemuda kampung Sungai Lenek yang terletak 60 km dari Bandar Segamat dan 20 km dari daerah Yongpeng. Nah, ya ini benar nih. Kampung Desa Temu Jodoh. Ya, mudah-mudahan yang jodohnya ketemu di kampung ini langgeng. Langgeng itu abadi ya. Sampai tua, hanya maut yang memisahkannya. Wah. Oke. Kita lanjut yang kelima. Kampung Imam Lapar. Wih, Imam Lapar. Ada Kampung Imam Lapar di Terengganu. Ini macam mana nih Pak Imam? Tok Imam lapar. Tapi apapun yang terjadi saya tak tahu, jadi perlu kita baca. Macam mana uraiannya ini? Kampung Iman Lapar. Sini Iman, sini Imam. Mana yang betul? Kampung Imam Lapar, tapi di sini Kampung Iman Lapar. Saya ikut Imam Lapar sajalah. Kalau Iman Lapar, buruk nanti masuk neraka. Oke, kita ikuti.
Ada sebuah kisah menceritakan terdapat 2 orang pedagang ke surau yang terletak di tepi tebing pangkalan berkenaan dan mendapati imam sedang khusyuk menghafal Al-Quran. Nah, ini peta dia ya. Kemungkinan peristiwa ini diceritakan oleh pedagang itu kepada orang lain bahwa dia memberitahu imam lapar, tetapi imam itu terus lapar menghafal Al-Quran. Ini yang lapar siapa ini? Kemungkinan peristiwa itu diceritakan oleh pedagang itu kepada orang lain bahwa dia memberitahu imam lapar, tetapi imam itu terus lapar. Pelik lah, saya pelik karena saya tak paham ini. Tapi jelas ini nama imam ya, imam masjid. Tapi yang ini tadi salah tulis ini saya rasa. Harusnya imam. Ini mim, bukan nun. Kita lanjut sajalah. Nomor 6. Kampung Serono. Pulau Pinang. Kampung Serono. Ini kalau bahasa Indonesia, Serono ini, aduh, macam mana ya? Perempuan yang berpakaian kurang bahan ya. Yang menonjolkan lekuk tubuh dan agak sedikit terlalu seksi ya, itu seronok namanya. Tapi kalau di Malaysia seronok itu berbeda ya. Seronok itu berarti senang dalam bahasa Indonesia. Oke, seorang jurutera Inggris, Dewi Grehan, sering datang ke kampung ini dan berkesempatan menghadiri beberapa majelis keramaian pada setiap tahun. Ini kampung seronoknya. Alor Star, Taiping, Ipoh, berarti di Perak. Sungguh tertarik dengan cara hidup penduduk kampung ini dan aktiviti yang dijalankan. Beliau kemudian mencadangkan kampung ini dengan nama Kampung Serono tahun 1946 dan dipersetujui oleh orang kampung. Oh, berarti kampung ini wujud sebelum Malaysia merdeka ya. Di 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka 1945. Oke, cukup pelik. Dinamai oleh orang Inggris ini berarti yang memberi nama ya. Nomor 7, Kampung Baru Jumpa. Ini hampir sama dengan jodoh tadi ya. Nah, ini hampir sama ini dengan kampung ini Desa Temu Jodoh. Mudah-mudahan ceritanya hampir sama ini. Kampung Baru Jumpa ada di Sabah. Kampung Baru Jumpa terletak kira-kira 25 km dari Pekantenom yang sebagian besarnya dihuni masyarakat etnik Lundayeh. Kini merupakan sebuah kampung yang maju dan menjadi kampung contoh dan terkenal dengan hasil pertanannya seperti padi, koko, dan getah. Ya. Lalu nomor 8, Kampung Atas Tol. Wow. Ini kalau kita tak baca ceritanya macam kampung di atas Leburaya. Ya. Coba kita baca. Mengikut cerita orang-orang tua, penduduk di sini pada zaman tersebut tinggal beberapa penempatan secara berkelompok di pinggir tanah gersang yang terbentang luas, berpasir, tidak sesuai dengan tujuan bercocok, tidak sesuai untuk tujuan bercocok tanam, dan sukar mendapatkan sumber air. Ini yang memang ada ini ya. Tanah gersang yang tidak bernama itu sekedar disebut di atas itu atau atas tu sahaja. Lama-kelamaan ia telah menjadi bahan percakapan dan akhirnya panggilan atas tu, atas itu disebut dengan atas tol pada 1924 semasa penasihat British yang pertama yaitu Humphreys memperkenalkan sistem daerah buat pertama kalinya. Oh, macam itu. Nah, jadi atas tu atau atas itu menjadi atas tol. Ya, memang
Ya lumayan pelik lah. Yang ke-9, Mambang di Awan. Wow, keren ini. Kalau di Indonesia, di Jawa Tengah ada namanya desa atas awan ya. Desa yang di puncak gunung. Kalau turun ke bawah memang hanya melihat awan. Ini ada di Perak. Perak sudah 3 kali nih. Ada nama-nama pelik. Mengikut seorang pegawai Inggris bernama George Maxwell, dia menyebut tempat tersebut sebagai Mambang di Awan karena tempat berkenaan terdapat seorang mambang atau bidadari yang turun dari gunung Bujang Melaka. Oh, ini macam orang Inggris Maxwell ini terpesona dengan kecantikan Bujang Melaka ini. Mambang di Awan. Ada juga yang mengatakan ia bermula dengan sekumpulan pelombong biji timah yang telah bekerja keras sepanjang hari, dan apabila mereka melihat, mereka ternampak bidadari di awan karena keletihan mereka. Oleh itu dapat disimpulkan bahwa nama Batang Tonggang kemudian menjadi Mambang di Awan. Oh, ya lumayan. Ini rupanya desanya ini. Kita lanjut. 10. Kota Sarang Semut. Ini mesti di kota itu banyak sarang semut ya. Banyak rumah semut. Ada di Kedah. Kota Sarang Semut. Riwayat menceritakan bahwa terdapat seorang raja bernama Raja Sulaiman telah lalu di tempat ini dengan sekumpulan lelaki dan juga gajah. Macam cerita Nabi Sulaiman nih. Ada semut, lalu berhenti berjalan karena ada semut sedang berjalan melewatinya. Semut yang takut busuk mereka akan dimusnahkan oleh kumpulan itu menangis simpati, didengar oleh Raja Sulaiman. Beliau kemudian memberi amaran kepada rombongannya agar tidak memusnahkan busuk tersebut. Memang macam cerita Raja Sulaiman ini, Nabi Sulaiman. 11. Kampung Penajis. Penajis, kalau dalam bahasa Indonesia penajis, najis itu kotoran, penajis pembuat najis. Nah, kalau di Malaysia apa ini maknanya ini? Di Dun Kota dalam parlemen Rembau terdapat satu tempat yang diberi nama Kampung Penajis. Menurut sejarah, nama kampung ini ialah Kampung Penaju. Bersempena nama peneroka kampung ini yaitu Datuk Naju. Ia turut dikenali dengan nama Kampung Penajih. Oh, tapi di sini nampak Kampung Penajis. Apa yang terjadi? Dalam bahasa Sanskrit, Tajih berasal dari suku kata taj yang bermakna mahkota. Berkemungkinan juga penajih bermaksud orang yang memakai mahkota atau orang yang dimahkotakan atau ditabalkan. Ternyata maknanya sangat bagus. Orang yang memakai mahkota atau orang dimahkotakan, ditabalkan, diangkat menjadi raja. Tapi bisa menjadi penajis. Ya, pelik. 12. Batang Melaka. Kalau yang ini apa peliknya? Kita lihat. Batang Melaka ialah sebuah mukim dalam daerah Jasin, negeri Malaka, Malaysia. Pekan Batang Malaka pula adalah sebuah pekan kecil yang sebagian daripadanya dalam daerah Jasin, negeri Malaka, dan sebagian lagi daerah Tampin, negeri Sembilan. Ini lepas itu apa yang terjadi? Batang Melaka terletak di tengah-tengah sempadan Melaka dan negeri Sembilan, di mana tempat papan tanda memasuki negeri Malaka, negeri Sembilan. Pekan ini boleh dikatakan seperti sebuah pekan koboi yang masih lagi tidak banyak berubah sejak dari tahun 1960 macam itu. Yang terakhir, jalan microwave. Jalan microwave Sabah.
Ya, apa yang terjadi nih? Apakah di sini ada kilang microwave? Atau semua orang di kampungnya menggunakan microwave? Memang pelik. Tapi kita lihat apa sejarahnya. Pengguna jalan raya memandu di sepanjang 350 km yang sunyi, jalan antara kota Kinabalu dan Sandakan sentiasa boleh bergantung kepada tanda jalan raya yang menertawakan mereka. Jalan microwave di kilometer 177. Oh, oke. Iya. Nah, itulah 13 nama-nama tempat di Malaysia yang pelik tapi benar. Kalau di Indonesia namanya aneh tapi nyata. Yang ditulis oleh Farouk Johari. Nah, para penonton sekalian, manakah menurut para penonton yang paling pelik? Dari nomor 1 sampai nomor 13. Kalau menurut saya yang paling pelik nomor 1. Apa tadi nomor 1? Nah, ini juaranya, Kampung Bogel di Terengganu. Halo orang-orang Kampung Bogel di Terengganu, salam kenal. Ya, oke, itu saja. Silakan komen, like, dan yang belum subscribe silakan cepat subscribe, sebab subscribe free, tidak membayar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.